رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Mas'alatun mas'alat hari mas'alatun ini masalah yang berkaitan ya, dengan apa? Nas Al-Quran dan hadis. Mas'alatun minal al-qab. Nah ini ditafid nih. Nah ini kan ini ditafid. Kalau paling nanti menunjukkan setengah daripada latifah yang halus. Jadi nggak semua gitu. Ini yang disebut sebagian. Minal al-qab. Al-qab itu dah. Al-qab itu jangan lutfin. Al-qab jamaknya apa? Lutfin. Mufradnya lutfin. Lutfin masdar dengan arti isim maf'ul. Udah tahu masdarnya, tapi di sini yang dimaksud isim seperti soid itu. Uhilla lakumus sayda. Nah, soid itu kan masdar, tapi yang dimaksud masjid. Nah, ya masdar, tapi yang dimaksud isim maf'ul. Lutfin masdar, yang dimaksud ma'tuf. Nah, jadi kalau begitu artinya minal al-qab apa artinya? Minal umuril latuf. Di antara perkara-perkara yang maltuk. Apa itu maltuk? Di antara perkara-perkara yang halus ya, yang halus binas, yang berlaku di kalangan manusia. Apa itu yang halus-halus di antaranya? Ya, hudusul mawdu'at al-lugawiyah. Hudusul lughat. Ya. Apa hudusul mawdu'at? Adanya bahasa. Nah, jadi kalau kita baca nahu kan al-wad'un arabi, bahasa-bahasa yang dibuat ya, oleh manusia. Kalau manusianya orang Arab berarti bahasanya apa? Arab. Ya. Bi'ihdasillah ta'ala itu semuanya Allah yang membuat orang Arab bisa ada bahasanya ya. Ya. Allah lah yang membuat ya. Kalau bahasa Jawa ada bahasanya ya, gitu. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia Allah yang membuat. Nah, ini minal ma'tuf namanya ya. Di antara yang harus rahmat Allah sehingga kita bisa berkomunikasi. Nah, yang kita maksud dalam hal ini adalah bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itulah yang dipilih oleh Allah dijadikan bahasa apa? Nah, dalil agama. Dan dalilnya dari Quran apa hadis. Ya, Quran bahasa Arab, hadis bahasa. Nah, ini yang kita bahas maksudnya ya. Itu bahasa di sini. Ya. Jadi maudhu' ya bi ihdasillahi wa in ya. Wa in qila wa biha wa yuhu minal ibad ya. Apabila ada orang bertanya, nah, kenapa kita bilang Allah yang bikin bahasa, padahal yang bikin itu orang Arab sendiri kan gitu. Nah, kenapa kita bilang kalau tadi bahasa itu yang ciptain siapa? Allah. Padahal yang ciptain bahasa siapa? Kalau Arab berarti orang Arab kan? Kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya apa? Ya. Wa ikilah wa bimuha wa yuhu. Jika ditanya yang bikin bahasa selain Allah, kenapa kita bilang Allah yang bikin? Ya. Mengelibet. Nah, kita bilang ya anahul khaliqul ya kan. Orang bisa bikin bahasa dengan sebab apa? Orang bisa ngomong dengan sebab
lidahnya ngomong, yang gerakin lidah sih ya Allah, ya kembali mau Allah juga. Kayak gitu jawabannya. Di anahul khaliqul alim, dialah Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Nah sekarang ada yang bertanya, apa faedahnya sehingga orang itu bisa ada bahasanya? Ya. Nah, supaya setiap orang bisa mengutarakan isi hati, itu kan pakai apa itu? Bahasa. Faedatuha ayu abiro kullu ahadin minan nas amma fi nafsihi mimma yahtaju li wajhihi. Ini faedahnya Allah bikin bahasa supaya orang itu bisa mengutarakan apa yang terlintas di dalam nafsi, di dalam hati. Ini untuk mengutarakan sesuatu kalau nggak diucapkan nggak paham. Saya mau menunjukkan bahwa saya senang. Saya nggak bisa ngomong. Orang tahu nggak saya senang? Saya menunjukkan bahwa saya marah. Kalau saya nggak bisa ngomong, orang nggak tahu kan? Makanya ada ijab kabul supaya anaknya itu rela ente jadiin bini kan diutarakan, saya kawinkan anak saya dari mana? Kalau nggak pakai ijab kabul, memang tahu bapaknya itu senang sama nggak dijadiin bini anak. Ya, jadi adanya bahasa agar supaya manusia itu bisa mengutarakan apa yang ada dalam hati. Ya. Senang, ya. Barang ini punya saya. Dengan sebab ente saya kasih, dengan sebab ente kasih saya duit, saya rela melepas barang saya ini. Nah, kalau memang nggak bisa ngomong, tahu gimana? Nggak bisa. Ada ijab, ada itu apa bahasa? Nah, itulah min lutfillah. Di antara lutufnya Allah kita diajarin berbahasa sehingga kita bisa mengutarakan isi hati kita supaya orang tahu terus tahu kita senang tidak senang. Jadi inti kehidupan manusia senang dan tidak senang. Kalau seandainya itu kacau balau. Innamal bai'u an taradin, jual beli itu yang penting apa? Redha sama redha. Nah itu ijab kabul. Baik, nah itulah tadi liyu'awinahu alaih. Kalau dia bisa mengutarakan isi hati dengan bahasa supaya orang lain itu bisa nolong. Saya perlu buku ini. Kalau ente utarakan berapa nih harganya, nah bisa ditolong dengan orang yang jual supaya kebutuhan kita terpenuhi kan gitu. Ini Aramis istiqlali, karena yang namanya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Ya, kata ilmu Khaldun, al insanu hayawanun bitobihi. Yang namanya manusia itu harus selalu apa? Hidup rame-rame, nggak bisa sendiri. Kalau ente sendiri kira-kira bisa nggak memenuhi kebutuhan sendiri? Saya mau makan harus nanam padi sendiri. Saya mau minum harus gali apa? Gali dulu kan gali sumur. Nggak bisa. Ya. Tuh, karena manusia itu nggak bisa itu sendiri. Harus berkomunikasi, mengutarakan apa kebutuhannya sehingga orang lain bisa menolong. Nah, itu bahasa. Wahia lugah itu bidalalah alama binafsi itu. Bahasa itu menunjukkan apa yang ada di mana? Di hati. Abyadu minal isyarah. Ada orang bilang manusia walaupun dia nggak bisa ngomong pun kan bisa isyarat. Gini. Kalau walaupun isyarat bisa menggantiin ngomong, tapi nggak sepenuhnya apa yang ada di omongan bisa diapain? Sudah nggak bisa. Jadi ngomong itu masih lebih apa? Lebih luas daripada bahasa. Nah, itu. Gitu. Tuh, jadi wahya pitalalah bahasa itu, ya. Itu pitala alamatina menunjukkan apa yang ada, yang di apa tadi, yang di dalam hati.
itu abyadu dengan isyarat, lebih faedah daripada bahasa dengan bahasa isyarat. Wa misal, demikian juga lebih jelas daripada sekedar apa? Contoh, ya. Aisyakal, ya. Di anaha ta'umul mawjudah wal ma'lumah. Karena yang namanya bahasa itu lebih umum, baik itu yang mawjud dan yang maklum gitu, ya. Lebih luas bahasa daripada apa itu tadi, bahasa isyarat dan bahasa contoh, ya. Baik, ya. Wahya abyad, ya. Wahuma yakhussanil mawjud wal maksud. Nah, wahuma yakhussanil mawjudah wal maksudah. Wahuma itu kembali kepada isyarat. Sedangkan isyarat dan misal itu hanya khusus, ya, isyarat dan misal hanya tapi kalau bahasa itu umum. Wahya al-fadhun. Nah, ya. Walau, ya, muqaddaratan au murakkabatan walau tarkiban isnadian dalatun ala ma'anin. Nah, bahasa itu adalah lafaz. Itu lafaz. Walau muqaddaratan, walaupun, ya, ditakdirkan. Walaupun maksud ditakdirkan bukan ditakdirin baik dan buruk. Ya, ya. Takdiru, orang ngaji namun takdiru, walaupun bahasa itu tidak ditulis, jadi ada takdirnya. Ya, walaupun itu muqaddarah, jumlah muqaddarah. Nah, ya, lafaz ini enggak selalu lafaz itu ada tulisannya. Terkadang muqaddar. Contoh, ya, ada orang bertanya, manja, siapa tanya? Siapa yang datang? Ya, saya bilang Muhammadun. Takdirnya apa? Muhammadun ya. Jaannya kan disebut tuh. Nah, itu hanya muqaddarah, ya. Tuh, bahasa walaupun muqaddarah, ya, mengandung makna, ya. Tentu kalau bahasa yang kita takdirkan nggak boleh sekonyong-konyong, ya. Seandainya kita nggak sebut pun orang boleh paham, baru ditakdirin. Jadi nggak ada air, nggak ada hujan, nggak ada angin, kekaget-kaget apa? Muhammadun dong, orang nggak paham apa Muhammad. Kenapa? Kecuali kalau yang nanya, ya, manja Muhammadun, baru orang paham. Jadi yang namanya bahasa itu nggak selalu diucapkan, ada juga yang ditakdirkan. Al-Murokabah yang tersusun, ya, yang tersusun. Masya Allah, ada bahasa yang tidak. Kalau yang lain masih mending mubtada'nya ada, khobarnya enggak. Kadang-kadang mubtada' sama khobar enggak ada, tapi itu bisa, ya. Nah, hal Muhammadun qadimun, hal Muhammadun qadimun. Tanya nih, apa Muhammad datang? Saya bilang, na'am, iya. Takdirnya apa? Muhammadun baik. Jadi jumlah mobilnya dibuat bahasa. Ya, jadi bisa disusun, bisa juga dibuang, bisa diapa, gitu. Walau tarkiban isnadian, walaupun itu tarkibnya isnadi, ya. Artinya isnadi, tarkib itu bukan hakiki, isnadi. Itu air itu numbuhin pohonan, air hujan itu mentikin. Nah, ini namanya tarkibnya isnadi. Padahal yang numbuhin siapa? Allah. Nah, saya ke dokter, saya sakit, ya. Maka dokter nyembuhin saya. Nah, itu namanya isnadi, ya. Idofahnya bukan hakiki, ya. Karena yang nyembuhin itu siapa? Allah. Dokter itu hanya peran. Nah, ini contoh-contoh bahasa Arab. Dalatun ala ma'an, menunjukkan atas makna. Apa sebab? Ada orang bertanya, kau kenapa kita ngomong ke bahasa ini? Karena Quran dan hadis, nah itu tadi bahasa. Sedangkan bahasa Arab bentuknya seperti itu tadi. Nah, ini ada kaitan dengan dalil yang dari Al-Quran dan hadis. Nah, sampai di sini dalatun ala ma'anin kharajabil albaz. Nah, karena bahasa itu ada lafaznya, keluarlah kata-kata lafaz itu apa? Ya, ada walul arba'ah. Nah, itu kalau tidak ada lafaz tidak dikatakan bahasa.
Ya, kalau nggak ada lafaz nggak dikatakan apa? Bahasa. Seperti tadi itu ada isyarat, ada apa. Makanya Allah Ta'ala turunin kitab suci ini nggak ada dengan bahasa isyarat. Adapun kalau orang buta, kan ada orang buta ngaji Quran pakai apa? Nah, apa ini? Nah, itu bukan isyarat, itu tulisan, mana dia nggak paham aja kalau orang buta tahu. Ini alif, ini apa gitu? Braille, itu bukan isyarat, itu huruf. Ya. Ya. Baik, Allah alam sawa. Nah, baik, belum kita tutup dengan buku tauhid. Mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur.
datang juga. Orang ngaji Masih available. Masih available gitu. Pas ini. bubur itu Asik. biasanya sekarang nih ujiannya. Iya. Ya sih dia. Setan kelepakin setan gitu yang Awal. Jadi kita mulai aja ya. asing. Allahumma salli wa sallim. Allahumma Orang alim wa ta'ala Qaf ini. Qaf itu muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim an Abi Sa'labah, dari sahabat namanya kunyahnya Abu Sa'labah Al-Khushani. Abu Sa'labah Al-Khushani kata beliau, aku berkata, maksudnya aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bertanya sama Rasulullah. Pertanyaannya begini, Anna, sesungguhnya kami, ya, jadi berarti dia mewakili yang lain, ya. Sesungguhnya kami ini di ardi kaumin, kami ini ada di apa? Di tanah, di bumi kaum ahlul kitab. Ada kami ini berada di negeri ahlul kitab yang mayoritasnya beragama Yahudi Nasrani, ya. Bukan di negeri Islam, kami berada di negeri non muslim ahlul kitab Yahudi Nasrani. Nah, pertanyaan kami adalah, ya, saat kami berada tuh di negeri ahlul kitab, kami makan, kami minum, nah itu kan bejana-bejananya, ya, apa najis nggak tuh? Kan ahlul kitab makan, dia makan anjing, ada makan babi. Jadi pertanyaan kami, apa nakulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan menggunakan apa itu tadi, ya, alat makan, ya, alat seperti piringnya, ya, apa, gelas, ya, bejana aniyatihim. Boleh nggak tuh? Apakah setiap kami makan harus cuci dulu? 7 kali cuci, satunya dicampur sama debu. Nah, repot juga. Itu pertanyaan. Yang kedua, anak ada ini, ada atop nih. Anak biarbi soidin gitu. Nah, pernah juga kami tinggal di daerah di mana perburuan tuh soidin. Banyak orang berburu di sana. Asidu bi kausi, saya ikut berburu dengan apa? Menggunakan alat apa, kaus, ya, panah, ya. Wabi kali, nah, pernah saya ikut memburu binatang menggunakan anjing. Alazi laisa bimu'alamin, nah, tapi anjingnya yang belum terlatih, ya. Kan syaratnya kalau anjing itu terlatih. Nah, sekarang anjing kami belum terlatih. Wabi kalbil mu'alam, terkadang menggunakan anjing yang memang sudah terbiasa. Nah, pertanyaan kami, pama yasluhuli, apa yang boleh saya makan itu, yang terlatih atau binatang yang tidak terlatih. Dan tadi berburunya dengan apa tuh tadi? Panah. Nah, itulah pertanyaan yang beliau ajukan kepada Rasulullah SAW saat berada di Madinah gitu. Dia pernah berada di apa itu komunitas, ya, orang yang beragama Yahudi pernah juga tinggal di daerah yang banyak berburu, berarti di pinggir hutan. Maka Rasulullah SAW jawab, kalau Rasulullah,
amma ma zakarta, amma ma zakarta, kan ada dua pertanyaan. Adapun yang kau sebut tadi min aniyati ahli kitab, ya, yaitu makan menggunakan bejana yang berasal dari ahlul kitab, ya. Fa'in wajadtum ghayraha fala ta'kulu biha. Kalau memang ada lainnya selain bejana ahlul kitab ada, jangan kamu menggunakan bejana ahlul. Kalau memang yang lain ada. Wa ilam tajidu ghayraha fagsiluha. Kalau memang tidak ada lainnya, sebelumnya makan suruh apa? Fagsiluha, cuci dulu gitu ya. Ini cuci dulu tahu ya, riwayat ini. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i enggak perlu cuci. Fagsiluha. Nah, ini suruh cuci dulu, mungkin lebih ihtiyat ini. Wa kulu biha, ya. Setelah cuci baru apa? Nah, pakai dan baru digunakan. Nah, kemudian makannya itu baru boleh dimakan. Nah, itu mengenai jawaban pertanyaan pertama tadi, menggunakan bejana ahlul kitab. Adapun yang kedua, ya kami berburu menggunakan anjing yang terkadang anjingnya terlatih, kadang-kadang tidak terlatih. Nah, ini pertanyaan kedua jawabannya. Wama sita katanya. Wama sita. Ma itu hewan, ya. Hewan yang kamu buru gitu kan. Masa iya ma apa-apa yang kamu buru. Emang yang diburu apa? Kalau sekarang kita buru duit. Karena itu apa-apa itu duit. Nah, ini pertanyaan yang diburu banyak duit temannya. Binatang. Jadi ma-nya ada hewan. Adapun hewan ternak yang kamu buru, wa maksudkan di kausika, kamu gunain apa tuh? Panah kau. Boleh dimakan, kalau mati langsung gak usah pakai ini langsung mati. Asalkan syaratnya apa katanya? Fazakar tasmallah. Jadi saat kamu melempar anak panah, membaca apa? Seakan-akan sama seperti kita nyembelih hewan, kita mulai nyembelih dengan membaca Bismillah ya Allah wa akbar. Nabi kan juga saat memanah kamu sebut nama Allah, ya. Bismillah, ya. Fakul. Nah, ya. Kalau kamu sebut nama Allah saat melempar anak panah, maka anak panah itu mengenai sasaran mati, boleh makan. Kul. Nah, kul itu artinya silakan makan. Nah, sekarang kalau yang menggunakan apa nih? Anjing. Wa masyitta bi kalbi kal mu'allami. Demikian juga hewan yang kamu buru menggunakan binatang yang telah terdidik. Sama juga, cuman baca bismillahnya saat melepas. Nah, kalau memanah tadi saat melepas anak panah. Kalau anjing yang terdidik saat melepas anjing, baca bismillah juga. Fazakar tasmallahi alaihi fakul, ya. Saat kamu lepas anjing kamu dengan ucapan bismillah, ya. Nah, terkena, ya. Nah, binatang buruannya kena ditangkap bawa pulang makan walaupun udah mati, ya. Baik, wa mausita bikalika huwa ghairal ma'alam. Adapun kalau adapun udah lain lagi nih. Kalau yang tadi kan masih boleh. Adapun yang kamu buru menggunakan anjing yang tidak dididik tuh ghairil mu'alam. Pak Adrok tak tahu selama masih ada apa? Nah, masih hidup. Kalau masih hidup walaupun anjingnya tidak terdidik, kemudian dia bawa pulang buruannya, masih hidup tuh buruannya. Nah, maka harus diapain dulu? Nah, potong dulu, masih boleh. Nah, gitu. Kalau yang tadi kan yang terdidik walaupun udah mati boleh makan. Tapi kalau yang tidak terdidik, syarat boleh makannya kalau binatangnya masih hidup. Ya, hidup. Hah? Iya, ada tafsirnya. Pak Adrok tak tahu. Masih keburu lah begitu. Masih keburu kamu sembelih. Nah, syarat binatang yang boleh disembelih kan binatang itu masih mempunyai kehidupan. Namanya hayat mustaqil, masih bertahan hidup. Kalau seandainya tidak disembelih, dia masih bertahan hidup.
Nah itu baru boleh kita sembelih. Tapi seandainya dia bergerak-gerak, tidak disembelih pun mati. Nah itu berarti binatang itu sudah tidak lagi punya kehidupan yang mustaqil. Nggak boleh sembelih itu, walaupun disembelih juga nggak boleh makan. Arang bangkit. Nah, bangkai itu kalau kamu menggunakan anjing yang tidak apa bermati itu. Kalau yang masih hidup, kamu sembelih pakul. Mafhumnya apa mafhum mukhalafahnya? Nah kalau tidak mempunyai kehidupan, nggak boleh walaupun disembelih. Nah itulah kesimpulan dari sabab nuzul ayat ini kan berbicara tentang sabab nuzul ayat, ya. Nah, ayatnya yang berbunyi kemarin, ya apa itu? Wa ma'alamtum yasaluna kama za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma'alamtum minal jawarihi mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fa'kulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru ismallahi 'alaihi wa taqullaha innallaha sari'ul hisab. Baik. Nah kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah berikutnya, fakulu mimma amsakna alaikum, maka silakan makan. Jadi, ini kalau kita ngaji usul fikih, fi'il amr itu tidak selalu yaqtadil wujubah. Ya, jadi kalau mutlaqul amri yaqtadil wujub, apabila ada perintah maka wajib kita laksanakan beramal. Nah, kecuali ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Seperti ini, kamu berburu, apabila binatangnya itu mati, makanlah. Apa makannya wajib? Nah, ibahah. Masa yang makan wajib? Nah, ini. Jadi nggak selalu perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Di sini kan beramal nih, kulu. Kalau banyak kulu, kalau atuk kul. Jadi kan yang nanya atur. An Abi Sa'lab Al-Huzani kul. Nah kalau secara umum karena banyak bukan kulu, ya. Jadi anta kul. Kalau rumah kula. Kalau antum apa? Kulu. Nah, ini Allah bilang kulu, makanlah. Nah ini makannya bukan wajib ini. Boleh kamu makan. Mimma amsakna alaikum, yang diterkam, amsakna yang diapain? Yang dipegang oleh binatang yang diburu itu, ya, yang dibawa ke rumah makan. Nah, baik. Nah sekarang yang diterangin di sini, yaitu dakhalat min fi qaulihi min ma. Ini kan nggak kelihatan, minnya nggak kelihatan. Karena min itu masuk ke ma, asalnya min ma. Asalnya apa? Min ma. Pakulu min ma. Hadilun dakhalat min. Nah, masuk mana? Maksudnya diidghamkan. Ya, min ada non diidghamkan ke mim sehingga nggak ada nonnya yang hilang. Ini mimma itu. Dakhalat min di qaulihi mimma. Minnya itu, ini min macam-macam, ya. Macam-macam maksudnya. Ada min lil tabi'il, ada min lil ibtida', ada min lil bayan, ya. Jadi dari mana tahunya itu? Itu nggak ada kaidahnya. Kalau min lil bayan, min lil tabi'in, dari syiakul kalam. Ya, dari syiakul kalam dapat diketahui apa artinya min. Walaupun min itu kalau i'rab nahunya sama, huruf jar, tapi maknanya lain-lain. Ada min lil ibtida', ada min lil bayan, ada min di sini apa nih? Lil tabi'in. Nah, ya. Jadi ada lil tabi'in arti menunjukkan sebagian. Ya. Jadi katanya makanlah, silakan kalian makan min, sebagian tuh, sebagian dari binatang yang diburu. Jadi minnya itu tabi'in, ya. Menunjukkan sebagian. Ya, kalau saya bilang zahabtu minal baiti ila majlis ta'lim muallim ke sapi halan. Zahab
kharajtu minal baiti. Min ini lil tidak. Saya pergi dari mana? Dari rumah. Minnya lil tidak. Kalau Allah mengatakan apa? Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, ada minal fajri lil bayan. Silakan makan, silakan minum malam Ramadan. Ya, sampai kapan ya? Oh, paham. Kulu wasrabu hatta sampai yatabayyana lakum, sampai kamu bedain, kamu bisa bedain antara benang putih dengan benang hitam. Nah, kalau nggak ada minnya yang nerangin apa maksudnya, kelihatan beda benang putih sama. Nggak paham. Oleh sahabat, kalau bulan puasa itu apa? Di bawah bantal taruh benang putih, taruh benang hitam. Setiap kali ngendusin, kan dulu belum ada lampu, belum ada listrik, belum ada HP. Nih, kalau belum kena terbit fajar, belum tenang. Setiap kali ngendusin belum bisa dibedain yang putih yang mana, yang hitam. Nah, berarti kita masih boleh makan nih. Ngendusin lagi masih tetap. Nah, kemudian minal fajri, keterangan tuh, bayan. Keterangan apa yang dimaksud dengan sampai kamu bisa bedain antara benang putih. Nah, keterangannya adalah minal fajri, itu yang dimaksud adalah terbit fajar, azan subuh. Nah, itu minnya di sini lil bayan. Nah, kalau ini minnya di mana nih? Lil tabayat itu. Fakulu, silakan kalian makan. Mimma, sebagian dari yang ditangkap oleh binatang yang kamu gunakan untuk Kenapa diartiin litabik? Li'annahu innama uhilla aklu ba'di sayd. Karena yang dihalalkan enggak semua. Ini bukan hanya sayd aja, enteng ngorban pun enggak semuanya boleh dimakan. Kalau kotorannya boleh dimakan. Enggak. Tapi kalau torpedonya masih boleh. Tuh. Kan ada yang namanya torpedo kan? Oh iya. Yang kagak boleh dimakan apanya? Yang boleh dimakan allaham tuh, daging, dunal palsi wadam. Tapi kalau kotorannya, darahnya nggak boleh. Berarti kan di sini minnya itu lihat, silakan kamu makan selain daripada kotorannya dan darah binatang. Wakil ada yang menafsirin min zaidah. Nah, kalau yang tadi tafsir min itu betamin, ada yang bilang minnya zaidah. Kalau minnya zaidah nggak diartiin makan binatang yang mengguru gitu aja, nggak ada sebagian. Tuh min zaidah. Bahwa kakulisalah sama seperti firman Allah di dalam ayat lain, fakulu min samarihi ila asmaroh. Silakan kamu makan dari buahnya apabila pohonan itu sudah Nah, sekarang saya mau tanya, apakah buah pohon itu ada pengecualian? Nggak ada. Ente punya pohon durian, ya, apanya aja boleh makan buahnya. Jadi, cuma ada yang dilarang. Nah, itu malah ngajarin makan bijinya makan. Jadi durian bukan hanya duriannya, bijinya aja ada khasiatnya, kata Mu'alim. Nih orang yang 17 tahun ke atas. Nih kalau mau tahu rahasianya gitu. Beton. Kulit. Bukan kulit itu biji. Nah, ketika Allah berfirman kulu min samari, minnya ini zaidah. Ya seakan-akan kulu sama rohu idah. Apabila pohon itu sudah berbuah, silakan kamu makan buahnya tanpa kecuali. Orang kulit semangka aja ada khasiatnya. Kalau kita kan makan semangka kulitnya dibuang. Yang terakhir ada apa? Kulit manggis. Masya Allah. Biasanya orang manggis kan yang dimakan manggis kulitnya ada khasiat. Kulit pete yang tidak mahal. Kulit pete. Iya. Silakan kalau yang doyan. Makanya di sini kan perintah di sini bukan perintah wajib, perintah mubah. Mungkin Ada hajat
masa di laudang yang mana? Iya. Jadi kalau ente mau tahu khasiatnya harus nenteng ke rumahnya. Nah, harus ada bawa tenteng, penajem. Ada ancaknya. Iya. Baik. Ada lagi firman Allah yang menunjukkan min zaidah mana tuh? Wal urus. Ya. Udah. Habis itu dilanjut. Dilanjut dengan firman Allah yang berbunyi wal urus mawahi alaihi. Tadi kan udah selesai itu. Baik, kita lanjut. Tadi sampai 40 mimma amsakna alaikum. Kemudian kita lanjut. Wal kurus mawahi alaih. Nah, bacalah bismillah kan, bacalah bismillah. Kalau Abbas kata Abdullah bin Abbas menafsirin ayat ini, kalau kita mau makan hasil buruan harus baca bismillah. Atau tadi pada saat kita ngelepas anak panah atau kita ngelepas anjing yang terlatih dengan mengucapkan bismillah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yakni idza arsalta jarihaka, apabila kamu melepas jarihaka itu tadi binatang yang dapat melukai, maksudnya binatang buas yang digunakan buat berburu. Fakul, saat lepas fakul ucapkanlah bismillah. Jadi syaratnya harus baca bismillah. Wa inna sita ala haraja, jika kamu lupa nggak apa-apa. Nah, ya, artinya nggak apa-apa dimakan. Ya, kalau kamu lupa, tapi kalau kamu ingat harus baca apa? Bismillah. Berarti kalau lupa nggak apa-apa, nggak dosa, boleh dimakan. Wa minhu qaulu salam, wa minhu qaulu yang menjadi dalil. Ya, sabda Nabi SAW kepada Adi bin Hatim yang bertanya, apa kata Nabi? Idza arsalta kalbaka wa zakartas mallahi alaihi faqul. Jadi kata Nabi kepada Adi bin Hatim yang bertanya tentang berburu, apabila kamu melepas anjingmu, saat kamu lepas kata Nabi kamu nyebut, kamu membaca bismillah alaihi. Nah ini alaihi mengenai hinya ini kembalinya kemana entar belakangan. Ya, fakul, silakan makan. Ya. Jadi hasil buruannya walaupun udah mati boleh dimakan kalau kamu saat memutusnya melepasnya dengan baca apa? Bismillah. Nah kalau begitu berarti hinya ini kembali kemana? Fa'ala hadza, kalau kita tafsir, ya. Kalau kamu membaca bismillah alaihi atas binatang yang kamu lepas tadi, maka boleh makan. Nah berarti hinya kembali kepada siapa? Fa'ala hadza yakunu dhamiru fi alaihi aidun ila ma'alam tu minal. Kembalinya kepada binatang yang kamu apa? Nah, aja itu untuk berburu. Itu. Jadi hinya itu kembali kepada binatang yang kamu ajarin berburu. Waktu melepas baca bismillah. Nah, coba. Hinya kembali kepada ma'alam tu minal jawari. Ai samullah alaih, sebutlah nama Allah inda irsalihi, saat kamu melepas binatang itu. Nah itu yang pertama, hinya kembali kepada anjing yang dilepas. Ada yang mengatakan begini, hinya itu kembali kepada ma'amsakna alaikum, hinya kembali kepada binatang hasil buruan. Beda, nah yang tadi kembali kepada kembali kepada binatang yang dilepas. Ada yang bilang enggak, bacalah kamu alaihi binatang yang dibawa pulang. Maksudnya apa? Sebelum kamu makan baca apa? Beda. Kalau yang tadi kan pada waktu melepas baca bismillah. Nah kalau hinya kembali kepada binatang yang ditangkap, nah berarti sebelum makan. Nah sebelum makan hasil buruan harus baca apa? Bismillah. Nah,
Itu kalau kembalinya kepada aidun ila ma amsakna alaikum. Mananya nih? Samullah alaihi idza adraktum zakatakum. Sebutlah nama Allah jika kamu ya masih bisa sembelih. Nah gitu. Kalau binatang yang dibawa itu masih hidup saat sembelih harus baca apa? Bismillah. Nah itu kembali pada binatang. Wastamalu bisa juga, yahtamal bisa juga kembali kepada makan. Nah kalau kembali pada makan berarti binatang yang dibawa pulang udah mati. Ya, kalau binatang yang dibawa pulang udah mati, waktu saya nggak perlu disembelih lagi. Waktu makannya pun baca apa? Bismillah. Nah, ini bisa kembali kepada anjing, bisa kembali kepada hasil buruan. Waktu mau menyembelih bisa juga kembalinya saat mau makan kalau binatang itu sudah apa? Sudah mati. Wazkuru smallah indal akli. Ada yang baca indal ukli. Apa bedanya antara akli sama ukli? Kalau akli itu kan perbuatan makan. Kalau ukli nolong. Kalau orang puasa akli nggak batal. Yang batal apa? Ukli. Kalau hanya ngunyah-ngunyah doang, akli. Kalau ukli itu wasayati bayan hadir masalah. Nah mengenai hal ini ya bukan gitu kan kita di atas. Wa makna samnuha in ila atraktum lakatahu wa kila yahtamalu ayatun agamin aidun ilal ukli yakni wazkuru smallah alaihi indal ukli. Saat kamu mau makan ya baca bismillah. Pahala hada takunu litasnya syartan. Nah, atas dasar firman Allah Ta'ala ini yang berbunyi berarti wazkuru smallahi alaihi. Ulama mengatakan mau berburu syaratnya berarti tasnya baca bismillah. Saat apa itu? Irsalil jawari, saat melepas binatang yang apa itu? Ya, yang digunakan buat berburu. Demikian juga indah irsalil dhabihah, saat apa tuh? Nyembelih. Ya kalau masih hidup kan sembelih dulu. Syaratnya baca bismillah. Nah kalau udah mati mau makan syaratnya juga baca tuh wa indal ukli ya. Jadi berapa macam bismillah? Bismillah ketika melepas binatang yang digunakan buat berburu, bismillah ketika nyembelih, bismillah juga ketika mau makan. Tapi kalau binatang itu udah disembelih, waktu mau makan baca bismillah boleh nggak boleh gitu. Yang baca bismillah kalau binatang itu sudah mati. Saya tibayan hadir masalah. Nah, masalah ini nanti akan ada keterangan lebih luas. Di mana adanya itu? Dalam suratul An'am. Ya, kalau ini kan yang kita baca suratul Baqarah. Nah, tapi suratul An'am menyebut lagi. Ya, yang berbunyi apa itu? Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Nah, janganlah kamu makan binatang yang ya disembelihnya tidak menyebut apa? Nah, itu ntar ada keterangannya. Maka kalau menurut kita ini mazhab Syafi'i menyembelih binatang baca bismillah nggak jadi syarat. Sunat. Nah, ini kan mazhab-mazhab lain akan disebut. Wattaqullah. Nah, ayat ini diakhiri dengan wattaqullah. Apa artinya wattaqullah? Yakni wahdaru mukhalafatallah. Apa itu wahdaru? Takutlah kamu, ya. Takutlah kamu, ya. Mukhalafatallah apa? Ya, nyalahi Allah. Maksudnya nyalahi Allah. Oh, ya. Artinya apa itu? Tidak mengikuti syariat Allah. Itu ada syariat tuh. Mau berburu syariatnya begini. Ya, jangan sampai kamu itu tidak melakukan aturan Allah. Bima ahallalakum wa harrama alaikum, yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan gitu. Ya, jangan sampai kita menghalalkan apa yang Allah haramkan atau kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah sari' sangat cepat.
Walaupun manusia ini ada miliaran gitu, dihisab sama Allah nggak lama itu. Jadi idza hasaba ibadahu yaumul qiyamah, nanti saat Allah menghisab hambanya ya kiamat kan satu-satu. Itu satu-satu diberikan kitab, diperiksa, ditanya. Ya. Jadi Allah Maha Kuasa ya, dengan cepat menghisab hambanya. Padahal setiap hamba dihisab mendetil. Itu bagi Allah sangat mudah. Fihi takhwifun liman khalafa, kata-kata innallaha sari'ul hisab mengandung ancaman bagi siapa? Ya, bagi orang yang di dunia khalafa amrohu. Ini kan tadi sebelumnya innallaha apa tuh? Ya, apa sebelumnya? Ittaqullah, takutlah kamu sama Allah. Ya. Nah, ditutup dengan innallaha. Nah, siapa yang tidak takut sama Allah, artinya tidak takut sama Allah, perintah Allah tidak dilaksanakan. Nah, ini sesungguhnya Allah sari'ul hisab. Berarti ayat ini takhwifun. Apa itu ya? Ancaman ya. Liman khalafa amrahu, bagi orang yang di dunia ya, khalafa amrahu menyalahi perintah, maksudnya perintah aturan Allah. Fi manaha liman khalafa amrahu waliman ya, ini ada ataf ya, liman khalafa amrahu ya, wa fi limanahahu, dan melakukan apa yang Allah larang. Yang cuman baik sedikit lagi. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, hari ini. Hari ini hari di mana turun ayat, aku halalkan bagi kamu at-thayyibat ya. Yang halal, yang thayyib, Allah halalkan. Thayyibnya itu kalau binatang ternak dia disembelih. Kalau tidak disembelih dengan cara berburu. Ada lagi yang dihalalkan oleh Allah apa? Ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Ta'amu di sini bukan makanan, sembelihan. Sembelihan. Jadi kita masih berbicara tentang nyembelih. Jadi syarat orang yang boleh nyembelih gitu, syarat orang yang binatang sembelihannya sah dimakan. Yang pertama orang Islam, yang kedua ahlul kitab. Ini dalilnya. Ta'amul ladzina utul kitab, ta'am itu bukan makanan, kawan. Sabaih, sembelihan ahlul kitab. Nah, orang yang dimaksud ahlul kitab kalau menurut Imam Syafi'i nggak sembarangan orang Yahudi Nasrani. Ahlul kitab yang masih asli, yang masih keturunan Yahudi asli. Nah, kalau orang ibu pesek agama Kristen Yahudi ya nggak bisa, ada masuk ahlul kitab. Orang Yahudi kan hidungnya macam-macam. Orang murtad. Orang murtad. Tak ada penafsiran. Jadi ta'am ini ada sembelihannya Yahudi Nasrani. Hilul lakum, boleh kamu makan deh. Sebaliknya ta'amukum hilul lahum, sembelihan kamu orang Islam halal bagi mereka. Kemudian wal muhsanatu, nah ini udah lain lagi, nanti ada keterangan. Muhsanatu minal mu'minina wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Jadi perempuan. Ya, perempuan-perempuan yang baik dari kalangan ahlul kitab, Yahudiyah, Nasraniyah, boleh kamu jadiin bini. Ini sembelihannya dan perempuannya boleh ya. Kalau sembelihannya boleh dimakan, kalau perempuannya boleh dinikahi ya. Sama juga syaratnya ahlul kitab yang masih asli ya. Min qablikum ya, diberikan kitab sebelum Al-Quran. Iza ataitumuhunna ujurohunna, apabila kamu berikan mahar. Kan orang kawin harus ada apa? Mahar. Muhsinina wa musafihin. Nah, di samping ahlul kitab yang boleh dinikahi itu orang ahlul kitab yang masih asli, di samping itu juga ahlul kitab yang menjaga diri. Nah, kalau ahlul kitab perempuan yang apa itu? Yang ganti laki-laki, walaupun di ahlul kitab nggak boleh jadi apa?
sini Itu yang muhsinin, muhsan, ta'afif ghairu musafihin, yang bukan pelacur, gitu. Wala mutakhidhi ahdan, bukan pula yang boleh dinikahi wanita-wanita yang mempunyai apa untuk teman tuh, ya. Tuh ganti-ganti laki. Nah, ya. Wa may yakfur bil iman. Nah, ini ancaman. Siapa orang yang kafir setelah iman, namanya apa? murtad Murtad. Faqad habita amaluhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Maka Allah habita, mau Allah hancurkan, Allah hapus amal baiknya. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nanti saya saat tafsirin uhilla aja dulu deh. Allah azza wa jalla al-yawma uhilla lakum thayyibat. Innama karara ihlalu thayyibat litakid. Hanya saja Allah ngulangin. Ini kan diulangi nih. Kan uhilla diulangi 2 kali. Terutama ayat yang sebelum ada uhilla. Yas'alunaka madza uhilla lakum, gitu kan. Nah sekarang ada lagi al-yawma uhilla lakum. Hanya saja Allah mengulangi kata-kata ihlalu thayyibat. Aku halalkan kamu makanan yang thayyib. Itu diulangi 2 kali. Faedahnya apa? Litakid. Faedahnya apa? Menguatkan. Ka'annahu qala, seakan-akan Allah berfirman begini. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatil lati sa'atum anha. Hari ini aku halalkan bagi kamu makanan-makanan yang baik-baik yang kamu tanya anha, tentangnya. Nah itu artinya. Wa yuhtamal ayrada bil yaum. Nah, mengenai al-yaum, hari itu apa maksudnya hari itu? Hari ini kapan tuh? Yang dimaksud hari ini bisa jadi allazi unzilat bihi hadil ayat. Hari di mana Allah turunin ayat ini gitu. Nah, ada yang nafsirin enggak? Yang dimaksud al-yaum al-yaumul ladzi taqaddama lihu bi qawlihi al-yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum. Nah, yang nafsir itu yang dimaksud dengan hari adalah hari yang disebut dalam firman Allah al-yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum. Kapan itu? Hari apa itu? Hari Fathu Makkah. Ya. Ada yang nafsir yang dimaksud hari Fathu Makkah, ya. Ada lagi yang nafsirin al-yauma itu adalah hari di mana turun ayat al-yauma akmaltu. Nah, kalau ini berarti hari apa? Ya, hari Hajatul Wada, saat Nabi kita wukuf di Arafah. Kalau banyak penafsiran. Yang terakhir ini, ya. Nah, itu yang terakhir adalah al-yauma ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Wa yakunul ghurdu min dzikriha hadzal hukmi annahu ta'ala qala al-yauma akmaltu lakum. Tujuan wa yakunul ghurdu, kalau kita bilang hari yang dimaksud adalah hari di mana Nabi wukuf di Arafah, berarti tujuannya apa itu? Nah, tujuannya Allah menyebut ini, yaitu tujuannya al-yauma akmaltu lakum. Tujuannya supaya hambanya ingat bahwa hari itulah Allah sempurnakan agamanya. Apa artinya? Udah tidak perlu lagi tambahan, ya. Segala sesuatunya udah sempurna, sudah ada hukumnya di dalam Quran, ya. Tuh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pabayana maksudnya anahu kama akmalatina wa atamman ni'mata fakadzalika atamman ni'mata bi ihlalit thayyibat. Sebagaimana Allah sempurnakan nikmatnya dengan cara menyempurnakan ajaran agama, sudah tidak ada tambahan, ya. Demikian juga Allah menyempurnakan nikmatnya dengan menghalalkan yang halal dan yang baik. Jadi sempurnalah ajaran agama dan sempurnalah makanan yang Allah halalkan bagi kamu. Nah, itulah, ya. Wakila laisa murad bil yaumi yauman muayyanan. Nah, ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan hari ini bukan hari tertentu. Tadi kan walaupun 3 tafsiran hari tertentu.
Nah, dia mengatakan al-yawma bukan hari tertentu. Waqad taqaddama kalamu fi dzalika al-yawm. Nah, kalau kita tafsirin yaum dengan tafsiran yang bukan tertentu, udah lewat itu. Ya. Nah, hari itu udah lewat dari keterangan. Wa fi makna thayyibatil ayatil mutaqaddimah. Adapun makna thayyibat pun sudah diterangin pada ayat yang telah lalu. Apa itu makanan yang baik-baik? Ya, kemarin sudah diterangin. Ya, diterangin itu ya. Yaitu binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya, binatang ya. Walaupun binatang dimakan dagingnya, kalau nggak disembelih nggak boleh, udah lalu itu semua. Nah, adapun peng'amul ladina utul kitab, ya, adapun sembelihan mereka ahlul kitab halal kita makan dagingnya, tafsir lebih luas lagi, insya Allah akan dilanjutkan pada pengajian yang